Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Junior Matesa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang umbilical cord care atau yang disebut dengan perawatan tali pusar dari kelima jurnal yang saya telah analisis. Yang pertama itu ada alcohol versus dry umbilical cord care among newborn infants of occupied Palestine territory. A controlled trial atau alkohol versus perawatan tali pusat kering pada bayi baru lahir, bayi di wilayah Palestina yang diduduki uji terkontrol. Nah, ini jurnal pertama yang saya analisis, yaitu metode perawatan tali pusat masih digunakan sebagai standar oleh banyak orang. Dalam membandingkan alkohol dengan metode perawatan tali pusat di antara bayi baru lahir yang sehat di dua rumah sakit di perkotaan di daerah permukiman Palestina. Salah satu orang tua diminta untuk membersihkan tunggul bayi atau tali pusat bayi dengan alkohol 70% dan kelompok lainnya atau kelompok 2 menggunakan perawatan tali pusat. Terdapat 92 bayi baru lahir terdapat pada kedua kelompok perlakuan. Yang pertama, 344 menggunakan perawatan tali pusat bayi dan 348 menggunakan metode alkohol perawatan tali pusat. Dengan adanya dua metode ini, tidak adanya bayi yang mengalami infeksi tali pusat. Intervensi penemuan kami menunjukkan bahwa perawatan tali pusat aman dan dapat direkomendasikan untuk menggunakan dalam konteks ini. Lalu yang kedua itu ada umbilical cord care after the first day for birth, yaitu a case control study in northeastern Italian hospital atau perawatan tali pusar setelah hari pertama bayi baru lahir dikontrol di rumah sakit Italian Timur Laut. Sudah adanya kesepakatan umum tentang bersih teknik memotong tali pusat dengan menggunakan alat potong steril, bisa menggunakan pisau atau gunting, dan hal untuk membersihkan tangan untuk menghindari infeksi. Jadi terlebih dahulu kita harus mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Lalu untuk penggunaan perawatan umbilical care atau perawatan tali pusat kering itu menjaga tali pusat tetap bersih tanpa menggunakan aplikasi apapun dimanapun seperti pewarna, antiseptik atau antibiotik, dengan hanya membiarkannya terkena udara atau tertutupi oleh kain bersih. Dalam hal menjadi kotor hanya dibersihkan dengan air pada saat memandikan bayi saja. Seperti dengan American Academy of Pediatrics menganggap tidak ada antiseptik perawatan menjadi lebih unggul dari yang lain. Dan pedoman dari Asosiasi Jerman untuk Neonatologi dan Insentif Pediatrik perawatan merekomendasikan perawatan bersih dan menjaga umbilical care atau umbilical cord atau tali pusat tetap kering. Perawatan tali pusat dapat dilakukan dengan beberapa cara berbeda, meskipun disebut dengan nama yang sama. Dalam beberapa studi, 13 itu mendefinisikan sebagai tindakan membersihkan umbilical care dan area sekitarnya dengan sabun dan air, sedangkan di tempat lain itu digambarkan sebagai tindakan membiarkan UC atau umbilical care tersebut kering tanpa aplikasi larutan. Yang ketiga, recommendation for the case of umbilical cord in the newborn, yaitu rekomendasi untuk perawatan tali pusat masuk pada bayi yang baru lahir. Lalu penggunaan antiseptik dan antibiotik tidak mencapai penurunan resiko ompalitis. Ompalitis itu disebut dengan infeksi tali pusat, tetapi dikaitkan dengan peningkatan waktu yang dibutuhkan tali pusat untuk lepas, salah satu keterbatasannya. Jadi dalam jurnal ini menjelaskan bahwa
menggunakan antiseptik atau antibiotik itu dia tidak menyebabkan infeksi, namun hanya membutuhkan proses pengeringan tali pusatnya itu lebih lama, sekitar 10 hari. Penurunan yang signifikan pada mortalitas dan insiden ompalitis atau infeksi tali pusat dengan penggunaan chlorhexidin. Efek ini lebih besar pada kelahiran di rumah dan dikaitkan dengan penurunan angka kematian neonatal. Yang keempat, ada umbilical cord care practice in low and middle and income country atau systemic review atau tak apa atau praktik perawatan tali pusat di tempat rendah dan di negara berpenghasilan. Dalam jurnal ini, keyakinan terkait dengan penyerapan zat ke tali pusat berbeda-beda menurut negara dan kawasan atau kelompok budaya dalam suatu negara. Niat dibalik mengoleskan zat ke tali pusat adalah untuk mempromosikan penyembuhan dan mempercepat pemisahan tali pusatnya, baik dengan menjaga tali pusat tetap lembab dan dengan mengeringkannya untuk mencegah nyeri, infeksi, pendarahan atau untuk disimpan seperti angin. Angin itu dalam kurung roh jahat atau dingin seperti udara dari bayi. Zat yang diterapkan mungkin tergantung sifat dari tali pusat yang dirasakan. Sebuah pelembapan diterapkan jika kabel atau tali pusat terlalu rapuh dan mengeringkan bahan diterapkan jika tali pusat terlalu lama untuk dipisahkan. Misalnya di daerah Zambia Selatan atau menggunakan petroleum jelly atau minyak mabono atau bisa disebut buah liar dapat digunakan jika tali pusat retak atau berdarah. Sementara debu arang, bedak bayi atau batang labu yang dibakar dapat digunakan untuk tali pusat diambil terlalu lama untuk dipisahkan. Lalu untuk di wilayah Tanzania, Uganda, dan Zambia, bayi tidak dapat meninggalkan rumah sampai tali pusatnya terpisah. Di daerah distrik Tonkolili di Sierra Leone, seorang dukun bayi mencatat tujuan mengaplikasikan singkong yang ditumbuk ke dalam tali pusat itu akan membantu pusarnya lebih mudah untuk pulih. Dan di distrik Koma di Zambia, bahan diterapkan berbeda dengan tali pusat bayi yang baru lahir. Tanaman labu kuning dioleskan pada tali pusat bayi cukup umur, sedangkan bedak hijau dibuat dari yang dikeringkan. Lalu yang terakhir, ini yang kelima, umbilical cord in the newborn atau perawatan tali pusat di bayi yang baru lahir. Di negara dengan sumber daya yang terbatas, sesuai dengan tradisi budaya tidak higienis, zat terus diterapkan ke pusat. Menciptakan lingkungan ideal untuk perkembangan neonatal ompalitas atau dapat meningkatkan bayi untuk infeksi. Untuk mencapai tujuan mencegah ompalitas di seluruh dunia, pengiriman harus bersih dan perawatan tali pusat harus higienis. Tali pusatnya harus dipotong menggunakan pisau atau gunting yang steril. Lebih baik menggunakan handscoon terlebih dahulu untuk mencegah bakteri kontaminasi yang dapat menyebabkan ompalitas atau infeksi tali pusat atau tetanus pada bayi. Tidak strategi manajemen tali pusat lainnya telah dievaluasi secara sistematis dalam pengaturan seperti itu, tetapi aplikasi dari bahan tradisional seperti abu, ramuan herbal, atau tapal nabati dan lainnya dan ASI dapat menjadi
sumber kontaminasi dengan bakteri patogen. Untuk kesimpulan yang saya ambil dari kelima jurnal itu adalah perawatan tali pusat dapat dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda. Dengan masih adanya perawatan tali pusat yang dilakukan dengan cara tradisional atau tergantung dengan kebudayaan daerah tersebut, dapat menggunakan bedak, arang, minyak, dan lain-lain. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan opalitas bahkan mortalitas pada bayi. Jadi terjaman dahulu beberapa tahun yang lalu dengan kepercayaan budaya masing-masing untuk menggunakan bedak, arang, minyak, dan lain-lain dapat menyebabkan infeksinya pada tali pusat, bahkan menyebabkan angka kematian pada bayi meningkat. Bukan hanya dengan cara tradisional, namun dengan zat seperti antibiotik atau antiseptik seperti alkohol 70% dengan epidemis yang terbaru dapat juga mengakibatkan mortalitas bahkan kematian neonatal karena dapat menyebabkan tali pusat yang lembab dan tidak mudah kering. Jadi beberapa tahun yang lalu juga biasanya bayi yang menggunakan perawatan tali pusat itu diolesi dengan alkohol atau betadin. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan tali pusat menjadi lembab dan tidak mudah kering dan lama untuk pupusnya. Maka menyebabkan infeksi yang meningkat, dapat menyebabkan infeksi. Untuk perawatan tali pusat yang benar dengan menggunakan pisau atau gunting yang steril, menggunakan tali pusat tanpa menjaga tali pusat tetap bersih tanpa aplikasi apapun dan membiarkan terkena udara atau tertutupi oleh kain. Bahkan menurut American Academy of Pediatrics menganggap tidak adanya antiseptik perawatan menjadi lebih unggul dari yang lain, dan pedoman Asosiasi Jerman untuk neonatologi dan insentif pediatri perawatan merekomendasikan perawatan yang bersih dan menjaga tetap kering. Perawatan tali pusat itu memiliki tujuan. Yang pertama itu mencegah infeksi, mempercepat proses pengeringan tali pusat, mempercepat terlepasnya tali pusat, mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir, penyakit yang disebabkan karena masuknya spora kuman tetanus ke dalam tubuh, lalu melalui tali pusat, baik dari alat steril, pemakaian obat-obatan bubuk atau dedaunan yang ditaburkan ke tali pusat sehingga dapat menyebabkan infeksi. Waktu perawatan tali pusat itu dengan cara sehabis mandi pagi dan sore. Sewaktu-waktu bila ada balutan tali yang basah atau terkena air kencing atau bayinya mandi. Lalu lakukan sampai tali pusatnya puput dan kering. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.